Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekarang saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian dengan menyampaikan satu yang amat sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Ada kalanya kita tidak menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tetapi kabar baiknya adalah kalau sudah menjadi anak-anak Tuhan, sudah menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan bersama-sama dengan saudara kemanapun saudara pergi. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman-Mu hari ini, supaya kami mengetahui, menyadari bahwa kalau kami sudah menjadi anak-anak Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami kemanapun kami pergi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 28 ayat 16. Kejadian pasal 28 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Amin. Kenapa Yakub ada di sana? Ia sedang melarikan diri dari ancaman pembunuhan oleh abangnya Esau atau saudara kembarnya Esau. Saudara pemirsa, ia sedang melarikan diri dalam kondisi ia telah berbuat dosa kepada ayah kandungnya sendiri. Ia menipu ayahnya Ishak dan berpura-pura menjadi Esau. Dengan demikian dia merampas atau lebih tepat mencuri berkat Tuhan. Tetapi kenapa kok dia disertai oleh Tuhan? Tuhan hadir dalam hidupnya. Tidak lain karena ada backup, karena ada dukungan doa dari ayahnya sendiri. Ketika ibunya mengatakan kepada ayahnya supaya lebih baik itu
Yakub pergi mencari istri ke keluarga mereka atau saudara dari ibunya namanya Laban. Maka ayahnya memberkati dia dan dia berangkat. Jadi yang pertama kita harus ingat bahwa mari Bapak Ibu sekalian yang sudah punya anak-anak untuk terus berdoa bagi perjalanan hidup anak-anakmu. Ya, jangan lupa itu. Saya lakukan dengan ibu pada waktu putra kami itu, kami belum tahu itu waktu itu putra, anak kami masih dalam kandungan ibunya. Kami sudah menyatakan, menubuatkan supaya dia menjadi hamba Tuhan. Mengapa? Dia nanti yang jadi anak pertama saya, entah laki-laki atau perempuan. Itu yang harus sudah kami doakan sejak di kandungan ibunya. Juga kami sudah berdoa, Tuhan berikan kepada dia teman hidup yang nanti bisa bersama-sama dengan dia dalam pelayanan. Kami berdoa untuk masa depannya. Puji Tuhan. Ya. Sampai sekarang putra kami yang kami sangat cintai itu cuma satu itu. Saya punya 2 putra, 1 putra kandung, 1 putra angkat. Dua-duanya sekarang sudah melayani di antara orang-orang suku terabaikan di pulau. Hasil apa? Hasil berdoa untuk anak-anak kami. Nah, sebaliknya saudara-saudara sekalian, begitu juga kita perlu berdoa minta perlindungan Tuhan untuk anak-anak kita supaya kalaupun mereka sempat tergelincir, mereka bangun kembali. Sudah ingat? Sesudah 20 tahun kemudian Yakub balik lagi ke Kanaan, ke tempat orang tuanya, yang melukiskan bahwa Yakub karena doa ayah ibunya, Yakub balik lagi, atau katakanlah dengan kata lain, kalau dia balik kanan artinya dia bertobat dan menerima pemulihan daripada Tuhan. Saudara pemirsa, ini yang nomor 1. Yang kedua ialah apa katanya? Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Saudara sekalian, Tuhan kan tidak bisa kelihatan. Ya. Tetapi dalam ayat di atas dikatakan, dalam mimpinya itu, Yakub bukan hanya mimpi melihat malaikat naik turun ke surga, tetapi Yakub juga mendengar suara Tuhan yang bicara kepadanya. Apa janji Tuhan yang sangat penting? Aku akan bawa engkau balik ke tempat ini. Sesudah 20 tahun dia tinggal dengan mertuanya, bekerja untuk mertuanya, dan dikibuli, diakali, ditipu oleh mertuanya. Kata Yakub bilang begitu. 20 tahun. Sebagai akibat apa? Akibat dia dulu menipu ayahnya sendiri, mencuri berkat Tuhan dari abangnya. Oleh karena itu kemudian saudara sekalian, apa yang terjadi? Dia harus bayar harga. Pesan nomor 1 ialah Tuhan akan bawa saudara kembali bila engkau sudah membereskan hidupmu. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Dengar baik. Ya. Kalau sudah berhutang, maka hendaknya engkau ketika bertobat, itu yang engkau pikirkan dulu. Membayar hutang. Bukannya hutang uang, tapi hutang budi, hutang jasa orang sudah menolong saudara sekalian. Jangan pernah lupa. Pemirsa, perhatian kepada muka saya ke sini. Saudara lihat, jangan pernah menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang lupa kacang akan kulitnya. Sudah masih dengar saya? Dengar baik ini. Karena ada orang yang waktu masih susah mengemis-ngemis minta tolong orang. Sesudah sukses, mana dia ingat lagi orang yang pernah dia tolong. Begitu juga, janganlah sampai
Dengar baik apa yang saya katakan. Kita menjadi seperti Yudas. Air susu dibalas dengan air tuba. Setidak-tidaknya kalau sudah tidak bisa membalas kebaikan orang, tolong saudara sekalian, paling tidak janganlah berbuat jahat kepadanya. Janganlah memfitnah dia. Oh saudara sekalian, saya sudah melayani Tuhan selama lebih dari 40 tahun. Sudah kenyang saya mengalami hal seperti itu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menolong saya sehingga saya selalu mengatakan, bukan saya yang tolong orang, saya hanya perpanjangan tangan Tuhan menolong. Sehingga itu saya tidak pernah menyimpan akar pahit, luka batin, atau dendam dengan orang yang pernah kami tolong, kemudian pergi tinggalkan kami. Tetapi kami bersyukur, ibu selalu katakan pada saya, biarlah dia menjadi berkat di tempat yang lain. Puji Tuhan. Hari ini mari kita ingat bahwa bila kita di backup dengan doa oleh orang tua kita atau orang lain di jemaat kita, maka kita akan selalu disertai oleh Tuhan. Bukankah dia yang mengatakan dirinya dalam kata malaikat dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Yesus disebut Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Bukan karena kita baik, tetapi karena kita sudah menjadi anak-anaknya dan miliknya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Tolong supaya ketika keadaan buruk seperti sekarang, ketika kondisi tidak baik seperti sekarang, Engkau tetap menyertai kami, menyertai usaha dan pekerjaan kami, menyertai apa yang kami lakukan, supaya kami masih bisa bertahan hidup di tengah-tengah deraan kondisi yang tidak baik sekarang. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.